guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini aku berbagi mengenai lifestyle dan juga self-growth. Mengenai karir ada di segmen Intip Karir, mengenai studi S2 ada di Intip Study. Di video kali ini lebih tepatnya untuk seriesnya. Dan juga ada sharing-sharing Sonia untuk topik-topik lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dulu ya. Biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. A brief of context, di video-video sebelumnya itu aku udah sharing ke teman-teman mengenai tips dari aku untuk menghadapi seleksi bakat skolastik dan juga seleksi substansi LPDP tahun 2023. Tapi sebelum itu aku harus kenalan dulu ke teman-teman semuanya. Jadi aku adalah salah satu penerima beasiswa LPDP luar negeri untuk tujuan kuliah United Kingdom atau UK. Kemarin aku itu lolos LPDP dalam sekali coba aja di periode pertama atau gelombang pertama tahun 2023 dengan skor yang cukup oke. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing lebih banyak lagi ke teman-teman semuanya biar teman-teman itu bisa sukses untuk menghadapi seleksi LPDP 2023 ataupun 2024 ataupun 2025 nantinya. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, video mengenai 12 tips dan juga pengalaman aku selama mengikuti seleksi substansi LPDP. Aku kan juga sempat membuat tips, salah satunya itu adalah membuat beberapa proyeksi pertanyaan nih, kira-kira apa aja yang akan ditanyakan oleh interviewer ke kita sebagai kandidat penerima beasiswa. Banyak dari teman-teman juga yang udah request di kolom komentar untuk aku itu share ke teman-teman semuanya list-list pertanyaan yang aku buat sebelum aku interview LPDP itu seperti apa sih. Jadi di beberapa video ke depan, aku belum tahu akan jadi beberapa video, tergantung nanti akan sebanyak apa gitu. Tapi mungkin anggap aja 3-5 gitu ya, 3-5 video ke depan. Aku bakal share ke teman-teman mengenai 50 list pertanyaan yang aku buat untuk menghadapi seleksi LPDP 2023. Sekitar sepertiga atau 40% atau setengahnya itu keluar guys dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku prediksiin gitu sebelumnya. Disclaimer, di sini aku nggak bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang keluar gitu kan waktu kemarin aku interview, karena itu confidential dan aku udah tanda tangan tentang itu. Jadi aku cuma mau share mengenai list-list pertanyaan yang aku buat aja untuk preparation aku sendiri kemarin, persiapan aku sendiri menghadapi interview. Tapi harusnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena teman-teman jadi bisa mempersiapkan interviewnya menggunakan list pertanyaan yang sudah aku buat kemarin. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini ya. Dan jangan lupa untuk connect dengan aku di platform sosial media yang lainnya. Aku ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan username @franciscasonia. Jangan lupa buat di-follow. Karena di media sosial lainnya aku juga sering berbagi tips and trick juga mengenai beasiswa ataupun mengenai tips-tips hidup lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi ini dia 50 list pertanyaan untuk menghadapi seleksi substansi LPDP 2023 yang aku buat beberapa bulan yang lalu. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan ke-11 dari 50 pertanyaan yang ada, teman-teman itu bisa juga di-challenge nih. But we see that there are some other programs that are as good or even better gitu daripada jurusan ataupun universitas yang teman-teman pilih. Could you explain why you are applying to this specific program gitu? Kenapa sih teman-teman apply-nya jurusan dan juga universitas yang ini gitu? Padahal kalau misalnya interviewernya lihat nih, ada tempat-tempat lain yang juga sama baiknya dan bahkan lebih baik. Nah, teman-teman harus bisa siapin nih untuk jawaban dari pertanyaan ini. Untuk pertanyaan ini, teman-teman bisa jawab aja dalam durasi sekitar 20-30 detik lah ya, itu udah cukup banget. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan ke-12 dari 50 pertanyaan yang ada, itu teman-teman bisa ditanya lagi nih lanjutan. There are also some programs like that, jurusan studi yang teman-teman sebutin tadi gitu. Why do you choose LPDP luar negeri gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Kenapa kamu ke luar negeri gitu? Apa kamu mau jalan-jalan aja? Itu tuh bisa juga ada pertanyaan seperti itu. Nah,
Terus untuk pertanyaan seperti ini, itu teman-teman bisa siapkan jawabannya sekitar mungkin 40 sampai 45 detik aja. Dan teman-teman itu, saran dari aku adalah teman-teman bisa jelaskan hal-hal yang tidak ada nih di universitas-universitas di Indonesia, di jurusan yang dia sebutkan tadi gitu kan, dibandingkan dengan jurusan yang teman-teman pilih di luar negeri. Jadi alasannya itu harus kuat untuk menunjukkan kayak ya emang kalian itu pengen ke sana, karena emang ada kelebihannya gitu dari jurusan yang teman-teman pilih, bukan cuma buat jalan-jalan aja. Nah, terus teman-teman juga saran dari aku jangan jawab berdasarkan kayak, iya soalnya secara ranking lebih tinggi Bu, kayak secara QS World Ranking bla 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 gini gini gini. Jangan deh, mending teman-teman pakai alasan secara akademiknya yang kuat gitu. Atau misalnya teman-teman ngejar dosen pembimbing tertentu atau profesor tertentu, itu malah lebih make sense. Lalu, pertanyaan ke-13 dari 50 pertanyaan yang ada, itu teman-teman bisa diberi pertanyaan, why do you choose that specific country for your destination? Kenapa teman-teman pilih negara tertentu untuk study gitu? Misalnya di case aku ambil UK. Kenapa sih harus UK? Nah, itu teman-teman bisa kasih jawabannya dalam 30-45 detik aja. Dan nyambung juga nih, kenapa ini? Misalnya kayak, kenapa sih UK gitu kan? Itu pertanyaan ke-13 tadi. Bisa jadi ada pertanyaan lanjutan nih, pertanyaan ke-14. Pertanyaannya adalah, kenapa sih nggak US aja gitu? Atau misalnya Australia aja? Atau China aja? Itu teman-teman bisa dapat pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman bisa jelasin aja nih, kenapa harus UK? Teman-teman bisa jawab dengan alasan yang cukup kuat. Dalam ya sekitar 30 detik juga untuk menjawabnya. Lalu pertanyaan ke-15 dari 50 pertanyaan yang ada, we would like to know more about your study program. Can you tell us more about that specifically? You will learn from your program. Jadi teman-teman jelasin, karena ini sangat personal, jadi teman-teman bisa jelasin apa aja sih yang akan teman-teman dapetin dari program studi ini. Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa jawab dalam durasi waktu ya sekitar 30-45 detik aja lah, itu udah cukup banget. Lalu pertanyaan ke-16 dari 50 pertanyaan yang ada, bisa juga ada pertanyaan, can you explain about the curriculum of the program? Is there any internship or capstone projects that you will face gitu? Maksudnya kayak, apakah kurikulum teman-teman ini cuma pembelajaran aja atau nanti akan ada internship atau magang wajib atau ada bisnis project, capstone project wajib misalnya seperti itu. Itu juga bisa ditanyain oleh interviewernya. Dan dia juga bisa tanya nih, ini teman-teman akan melakukan research program atau coursework program buat teman-teman yang belum tahu. Jadi untuk S2 itu ada dua jenis biasanya. Yang pertama itu adalah coursework atau talk gitu. Jadi teman-teman tuh diajarin. Jadi kayak diajarin sama dosennya gitulah ya. Kalau untuk yang research program berarti dalam setahun itu teman-teman akan melakukan research. Nah, teman-teman harus bisa jelasin nih tentang program studi dari program yang teman-teman pilih. Jangan sampai teman-teman ketika dapat pertanyaan seperti ini, teman-teman nggak bisa jawab. Itu menandakan kayak teman-teman itu kurang melakukan research nih untuk program studi yang teman-teman tuju. Jadi harus disiapin jawabannya, dan teman-teman itu bisa siapin jawabannya dalam durasi ya sekitar 20-40 detik, itu udah cukup banget. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan ke-17 dari 50 pertanyaan yang ada, have you planned about your research or capstone project? Tell us about that. Nah, untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan, bisa enggak. Kalau misalnya teman-teman ambil S3, itu udah pasti ditanyakan, karena memang S3 kan akan heavy di research ataupun di dissertation, ataupun di tesis gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman S2, ini ada case-nya yang ditanyakan, ada yang enggak. Biasanya sih kalau misalnya untuk S2 yang research base, itu teman-teman ya pasti sih harusnya kayak most likely bakal ditanyain. Cuma kalau coursework itu belum tentu ditanyain, dan ya teman-teman harus jelasin gitu sih kenapa tesis itu. Terus kenapa sih teman-teman ambil tesis itu. Terus teman-teman harus bisa jelasin lah sekilas tentang metode penelitiannya, misalnya kuantitatif atau kualitatif. Terus teman-teman juga bisa jelasin tentang tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang akan teman-teman lakuin ini itu apa gitu, apalagi buat Indonesia. Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa siapkan jawabannya itu dalam durasi 30 detik sampai maksimal itu ya sekitar 1,5 menit lah, 1,5 menit atau 90 detik itu masih oke. Karena pertanyaannya kan mungkin agak cukup detail ya. Good luck buat persiapan dari teman-teman, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu, biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu untuk share ke teman-teman atau keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Jangan lupa untuk
connect dengan aku di media sosial yang lain juga, @franciscasonia. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditulis aja langsung di kolom komentar, atau teman-teman bisa nanya melalui Instagram Story. Itu biasanya aku ada question box juga yang teman-teman bisa isi pertanyaan di sana langsung. I think that's all guys untuk kesempatan kali ini. Good luck buat teman-teman semua yang lagi persiapan untuk seleksi substansi. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. I think that's all guys. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.